Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Seto Haji. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda dari program studi D3 Teknik Alat Berat. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama komponen-komponen air conditioner, yang kedua cara sirkulasi sistem air conditioner, yang ketiga cara memflushing air conditioner, yang keempat cara charging air conditioner. Jadi sebelum kita melakukan praktek, ada baiknya kita menggunakan keselamatan atau safety. Yang pertama yang saya gunakan di sini adalah safety helmet, yang kedua kacamata, yang ketiga sarung tangan, yang keempat baju praktik, dan yang kelima sepatu safety. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah komponen-komponen pada sistem air conditioner. Jadi di sini ada alat peraga sistem air conditioner, ada beberapa komponen sebagai penunjang sistem air conditioner. Yang pertama ada kompresor, yang kedua ada kondensor, yang ketiga ada filter, yang keempat di belakang sini ada katup ekspansi, yang kelima di dalam sini ada evaporator serta blower, dan yang terakhir adalah engine sebagai sistem penggerak dari komponen air conditioner. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem air conditioner pada alat peraga ini. Yang pertama yaitu kita memulai dari kompresor. Jadi di kompresor ini terdapat dua katup atau dua saluran, yaitu saluran suction dan saluran discharge. Cara kerja kompresor adalah kompresor digerakkan oleh engine, kemudian di dalam kompresor sini terdapat magnetic clutch yang berfungsi sebagai pemutus atau penghubung putaran engine ke dalam kompresor. Dari kompresor menghisap refrigerant atau memvakum dari katup ekspansi, kemudian dikompresikan gas dan cairan refrigerant masuk ke dalam yang namanya kondensor. Di kondensor ini dilakukan sistem yang namanya sistem kondensasi. Jadi terdapat sistem kondensasi di dalam sini, sehingga yang tadinya gas bertekanan, kemudian gas bertekanan tersebut menghasilkan suhu yang tinggi sekitar 75 derajat Celcius. Setelah dikondensasi di sini, kemudian suhu yang keluar dari hasil kondensasi berkisar antara 40 sampai 45 derajat Celcius. Gas yang telah dikondensasikan kemudian berubah menjadi semi cair. Setelah melewati kondensor dan telah dikondensasikan, kemudian masuklah ke namanya filter. Fungsi filter di sini ialah sebagai penyaring uap udara ataupun mengeringkan uap udara yang terdapat pada sistem air conditioner ini. Setelah udara disaring atau gas tadi disaring, kemudian masuk yang namanya katup ekspansi. Di sini terdapat katup ekspansi yang berfungsi untuk yang pertama membuka dan menutup gas bertekanan yang ingin dimasukkan ke dalam evaporator. Kemudian berfungsi sebagai juga mengabutkan atau menurunkan tekanan. Ketika terjadi perbedaan tekanan, maka terjadi juga perbedaan suhu. Ketika gas refrigerant telah dikabutkan di sini, maka suhu berubah menjadi dingin. Suhu yang dingin tersebut kemudian dialirkan ke dalam sirip-sirip evaporator. Kemudian evaporator berubah menjadi dingin. Suhu di evaporator ini setelah gas dilewati oleh katup ekspansi ini berkisar antara 1 sampai 3 derajat Celcius. Kemudian di dalam sini terdapat juga blower. Fungsi dari blower ini adalah sebagai penghisap udara di dalam kabin kendaraan yang tadinya udara panas, dihisap kemudian dialirkan menuju sirip-sirip evaporator ini. Setelah udara yang keluar dari sirip-sirip evaporator ini kemudian keluar dari sini, udara tersebut dingin. Di sini ada dua kenop
Yang pertama untuk mengatur kecepatan blower. Di sini ada 3 speed. Yang kedua untuk mengatur suhu dari evaporator yang diinginkan. Di sini yang ada namanya thermoswitch yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan magnetic clutch yang ada pada kompresor. Ketika suhu yang dibutuhkan sudah tercapai, maka thermoswitch ini secara otomatis memutus magnetic clutch yang berada pada kompresor. Setelah gas masuk melalui evaporator ini, kemudian gas refrigeran dihisap kembali di sini dan dihisap menuju kembali ke yang namanya kompresor. Jadi seperti itu sistem cara kerja air conditioner pada alat peraga ini. Selanjutnya saya akan melakukan cara memflashing sistem air conditioner dan cara mencharging sistem air conditioner. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk memflashing air conditioner adalah di sini ada pressure gauge. Selanjutnya di sini ada vacuum pump. Kemudian di sini ada oil atau pelumas kompresor. Di sini ada refrigerant. Karakteristik yang digunakan adalah jenis refrigerant dengan berkode 13A khusus untuk kendaraan. Dan sebagai alat keselamatan di sini juga ada alat pemadam kemiringan sebagai alat keselamatan pada saat kita melakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan flashing. Baik, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem pengosongan refrigerant pada alat peraga ini. Seharusnya kita menggunakan alat recovery unit. Mengapa? Karena agar gas refrigerant ini tidak terbuang sia-sia. Karena di sini keterbatasan alat praktik, jadi saya menggunakan cara alternatif untuk dilakukannya pengosongan gas refrigerant ini dengan menggunakan wadah berisi air serta gas pembuangannya dibuang dan disaring melalui air. Jadi kita akan melakukan pengosongan terlebih dahulu pada gas refrigerant ini sampai betul-betul tekanan itu menjadi kosong atau tidak bertekanan. Kita buka secara perlahan agar oli pada sistem air conditioner ini tidak ikut terbuang. Baik, jadi setelah selesai dilakukan pembuangan refrigerant, kita pastikan kembali sudah di sini menunjukkan tidak terdapat tekanan atau refrigerant di dalam sistem. Setelah itu kita melakukan pemvakuman. Fungsi untuk melakukan pemvakuman ini adalah agar kita bisa memastikan bahwa sistem gas refrigerant yang terdapat pada AC ini betul-betul keluar semua, serta untuk melihat atau mengecek kebocoran pada sistem AC ini. Baik, selanjutnya kita melakukan pemvakuman. Baik, jadi di sini ada alat vakum. Selang yang kuning ini kita masukkan ke alat vakum. Setelah itu kita aktifkan alat vakumnya dan kita buka. Selanjutnya kita mulai memvakum dari tekanan tinggi dulu. Kita vakum, kita buka secara perlahan agar oli tidak ikut terbuang. Selanjutnya tekanan rendah juga kita buka. Baik, jadi untuk waktu pemvakuman ini sebaiknya kita lakukan 5-10 menit agar pemvakuman bisa dilakukan secara maksimal. Setelah selesai pemvakuman, setelah 5 menit berlalu, ini sudah menunjukkan gauge-nya minus. Kita tutup kembali, baru kita matikan alat vakum. Selanjutnya kita diamkan 10-15 menit untuk memastikan bahwa pada sistem ini tidak terjadi kebocoran. Untuk mengetahui indikasi kebocoran,
ketika jarum penunjuk tekanan ini mengalami peningkatan, berarti terdapat kebocoran pada sistem. Jika tidak mengalami peningkatan, berarti tidak terdapat kebocoran pada sistem. Baik, jadi kita tunggu selama 10-15 menit untuk mengecek kebocoran. Setelah selesai melakukan vakuuman selama 5 menit, kita lihat di sini tidak terdapat kebocoran atau perubahan dari pressure gauge-nya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan penambahan oli. Jadi sudah saya ukur melalui gelas takar sekitar 30 cc. Jadi selanjutnya kita tambahkan oli pada sistem AC. Kita lakukan vakuuman di sini. Oke, baik. Jadi ini telah diisi. Selanjutnya, jadi setelah selesai kita lakukan pengisian, selanjutnya kita lakukan vakum lagi. Untuk itu dilakukan penambahan refrigerator. Baik, jadi kita vakum lagi selama 5 menit. Kemudian setelah kita vakum 5 menit, baru kita lakukan pengisian. Selanjutnya, setelah selesai melakukan vakuuman, kita akan melakukan charging atau pengisian. Ada dua cara, yaitu dengan melalui tekanan tinggi dan tekanan rendah. Pada kali ini saya akan melakukan pada tekanan tinggi. Pada saat kita melakukan pengisian tekanan tinggi, kita pastikan sistem AC tidak bekerja, dan pengisian kita lakukan dengan cara terbalik. Mengapa harus terbalik? Karena agar cairan masuk dan memperingan pekerjaan dari kondensor. Kita pastikan di sini kita isi sebesar 14-15 bar. Oke, setelah ini kita melakukan pengisian dari tekanan rendah. Kita melakukan pengisian dari tekanan rendah, kita balik lagi tabungnya agar yang terisi hanyalah gas sehingga tidak memperberat pekerjaan dari kompresor. Pada saat melakukan pengisian tekanan rendah, kita harus melakukan sistem air conditioner. Baik, jadi kita aktifkan dulu sistem air conditioner. Kita nyalakan mesinnya. Kita aktifkan sistem air conditioner. Lalu kita isi. Kita isi sampai tekanan tingginya berkisar 15 sampai 16 bar. Dan tekanan rendahnya 1 sampai 2 bar. Pada saat pengisian melalui tegangan rendah, maka RPM engine kita naikkan sebesar 2000 RPM. Oke, cukup, kita tutup. Selanjutnya kita periksa kembali apakah suhu sudah dingin. Suhu sudah dingin ya, sudah cukup dingin. Terdapat bunyi-bunyi. Baik, jadi terdapat suara asing tadi. Suara asing dihasilkan dari panel yang kurang kencang atau setelan yang kurang pas. Baik, jadi sekian video dari saya tentang mengenai cara kerja komponen, sistem kerja AC, cara pemvakuuman, serta cara pengisian dari sistem air conditioner. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.